Bertemu lagi di Celebrity Friends. Informasi yang satu ini masih seputar permasalahan rumah tangga selebgram Cut Intan Nabila dengan Armon. Kalau sebelum Armon dilaporkan karena kasus KDRT, kali ini Cut Intan Nabila akan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya. Seperti apa informasinya? Ini dia. Belsti, nampaknya niat Cut Intan Nabila untuk menggugat cerai Armor sudah bulat. Kuasa hukum Cut Intan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menemui Cut Intan dan membicarakan permasalahan tersebut. Hasilnya, Cut Intan tetap kekeh dengan pendiriannya dan ingin segera bercerai dari Armor. Yang pasti intinya Intan berpikir bahwa ini sudah tidak bisa dipertahankan dan sudah cukup alasan juga untuk melakukan gugatan cerai. Meskipun sudah bulat untuk mengajukan cerai, tapi kuasa hukum Intan mengatakan bahwa saat ini tak dapat dipungkiri bila Cut Intan masih merasa sangat sedih dan terpukul. Intan sedih lah ya. Begini ya, Intan itu usianya sekarang 24 ya. 24 tahun usianya, masih sangat muda. Di usia 19 dia menikah. Ya, belum sempat me time, punya anak lagi 3 kali. Jadi lalu kemudian dia mengalami masalah itu, kekerasan. Tentu tidak mudah bagi seorang Intan yang usianya masih sangat muda gitu ya. Tapi kita sangat menghargai bahwa dia untuk mengambil keputusan itu kan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup lama dan matang. Kita sangat menghargai karena memang tidak semudah itu seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Ya ampun, kita yang dengar aja ikut sedih ya Besti. Apalagi Cut Intan yang mengalami hal-hal tidak mengenakan tersebut. Belum lama merasakan menjadi seorang istri, sudah dikaruniai buah hati saja nih. Bener banget ya Besti, membuat keputusan besar tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, apalagi dengan adanya 3 anak yang kini bersama dengan Cut Intan. Ini ada anak-anak gitu ya, apapun namanya mereka juga menikahnya baik-baik gitu ya. Ada 2 keluarga besar juga yang harus dijaga nama baiknya gitu. Dan karena ini ada anak, ke depan kan juga hubungan baik harus dijaga antara ayah, ibu dan anak-anak gitu ya. Kalau saya concernnya anak-anak sih. Gimana caranya apapun persoalan, kalian harus tetap baik-baik saja demi anak-anak. Cut Intan juga masih merasakan trauma yang mendalam di Besti dengan semua perlakuan Armor. Mungkin hal tersebut adalah alasan utama yang membuat Cut Intan membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan cerai. Ya trauma pasti. Kayak kemarin kalian lihat kan waktu sidang kedua saja, dia setiap ditanya dia pasti nangis gitu. Nangis karena kan apalagi mendengar persidangan itu kan dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Ketrigger lagi, nangis lagi pasti gitu. Dan itu wajar, ya itu manusiawi lah. Setelah melalui diskusi panjang, Cut Intan akhirnya berani mengambil keputusan tersebut. Dan informasi yang satu ini katanya punya kekasih baru di Besti. Kira-kira siapa ya orangnya? Yaudah yuk, kita kepoin aja. Belsti, beberapa waktu lalu Inara dikabarkan telah memiliki tambatan hati baru. Tak hanya itu saja, katanya sang tambatan hatinya tersebut juga sudah dikenalkan dengan keluarganya nih. Meski kabar tersebut sudah santer berhembus, namun hingga kini Inara masih enggan untuk membeberkan identitas dari laki-laki tersebut. Katanya sih nggak mau spill ya Belsti, maunya langsung nikah aja. Aduh, jadi makin bikin kepo ya. Ada deh. Kalau nanti mau umuminnya langsung ini aja, langsung nikah. Kayak Ibel gitu. Ya, insya Allah. Tak berani banyak mengumbar, Inara nampak masih ada sedikit kekhawatiran. Pasalnya ia pernah gagal dalam pernikahan, ia hanya akan pasrah kepada Tuhan dan berdoa agar dilancarkan semuanya. Wallahu alam lah, jodoh Allah yang ngatur. Soalnya kalau nanya perkara jodoh sama kayak nanya perkara ini umur, takut banget. Kan nggak ada yang tahu ya. Ya doain aja lah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik dan dilancarkan.
Amin. Tapi kalau Mbak Inara mah sudah pasti gak akan susah jodoh ya Besti, sudah banyak yang ngantri. Kalau tadi kita sudah bahas perihal jodoh, kali ini Besti penasaran gak sih dengan kabar Mbak Inara? Apalagi dengan si sulung Starla nih yang makin hari makin pinter aja. Anak-anak alhamdulillah baik, dan juga ya banyak lah hobi-hobi yang mereka bisa dapat peluang untuk mengaplikasikan ke kehidupan mereka gitu, supaya ya bisa dapat skill lah nanti ketika mereka dewasa gitu. Jadi nggak yang dulu main gadget terus kayak gitu. Emang keren ya Besti ibu satu ini. Kalau lihat Instagram atau vlog-vlognya Inara tentang parenting sudah pasti dibikin berdecak kagum. Selain menjadi ibu, Inara juga mampu menjadi teman yang baik untuk anak-anaknya. Belum berani spill nih katanya Besti. Ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin ada ketakutan gagal lagi. Baik. Pokoknya langgeng hubungannya sampai pelaminan nanti ya. Next, ada informasi dari Saskia Sungkar dan Irwansyah yang memilih jalan-jalan dulu sebelum fokus menjalani proses bayi tabung untuk anak kedua. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti masih seputar promil bayi tabung kedua yang dilakukan Saskia Sungkar dan Irwansyah. Setelah melewati beberapa proses dan tinggal melakukan tindakan transfer embrio, ternyata Saskia dan Irwansyah sempat bingung nih Besti kapan embrio transfer tersebut akan dilakukan. Saking bingungnya mereka sampai harus istikharah dulu. Saskia juga mengungkapkan kalau sang suami juga ingin traveling dulu sebelum melakukan embrio transfer. Bayi tabungnya ya insya Allah kalau nggak bulan depan, kalau nggak Januari. Jadi kita lagi ini sih mau istikharah dulu baiknya kapan. Karena kemarin ada obrolan Irwan pengennya kita traveling dulu, baru kita mulai embrio transfer. Karena tinggal embrio transfer aja kan ya, bismillah ya, doainnya yang terbaik. Amin, pokoknya semoga semuanya lancar-lancar saja ya Mbak Kia. Ngomongin program bayi tabung, kira-kira biaya untuk melakukan tindakan program bayi tabung mahal nggak nih Besti? Lumayan, tapi ya tergantung. Kalau menurutku kalau di Bunda memang dia kualitas embryologisnya memang bagus banget, labnya bagus. Ya tetap again semuanya itu takdir ya dari Allah, makanya mau kita punya uang sebanyak apapun, kalau Allah menakdirkan jadi ya enggak gitu. Jadi disinilah kita belajar ya, kita hanya manusia biasa, itu aja sih paling. Ya ampun, wise banget ya Besti, Mbak Kia ini. Setuju banget ya pokoknya Ma, yang penting berserah diri saja kepada yang kuasa. Tau gak sih Besti, ternyata ada perbedaan signifikan loh saat Saskia promil Ukaisyah dengan promil kedua ini. Dalam promil kedua ini, Saskia malah terlihat lebih aktif. Waduh, emang gak ada larangan dari dokter ya Mbak Kia? Enggak. Justru nanti kalau udah embrio transfer baru. Biasanya aku kan kalau waktu Ukasya pas setelah embrio transfernya 2 minggu aku bener-bener di rumah. Kalau sekarang aku aktif bun. olahraga, lagi seneng-senengnya olahraga lagi. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Press.